Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tugas gereja yaitu koinonia, yang berarti gereja adalah persekutuan. Mari kita simak apa itu tugas koinonia. Persekutuan sebagai tugas gereja merupakan respon terhadap panggilan Allah yang mengajak umat masuk dalam kasih-Nya. Persekutuan sebagai tugas gereja adalah membangun persekutuan umat dengan umat dan umat dengan Kristus dalam ikatan cinta kasih. Ini yang membedakan komunitas persekutuan Kristen dengan persekutuan-persekutuan lainnya di luar sana. Dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13, dalam peristiwa ini gereja diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus untuk mengambil peran dalam melaksanakan panggilannya. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, dan inilah awal mula terbentuknya gereja atau persekutuan Kristen. Mengapa kita melakukan tugas koinonia? Yang pertama, kita memenuhi doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 20-21 agar semua umat bersatu. Meskipun sekarang kita banyak denominasi gereja-gereja yang berbeda-beda, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus berdoa agar supaya semua umatnya bersatu. Alasan yang kedua yaitu persekutuan merupakan simbol gereja sebagai tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus, kita mengakui Kristus sebagai kepala, menjadi pemimpin dan seluruh anggota yang memiliki peran dan unik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Gambaran ini menolong kita bahwa persekutuan tidak menghilangkan adanya perbedaan, tetapi dipersatukan untuk melaksanakan misi Allah. Maka tujuan persekutuan Kristen adalah menghadirkan damai sejahtera baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ini seperti yang menjadi misi Allah bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Tapi dalam kenyataan hidup setiap hari, tantangan hidup bersekutu ada, yaitu yang pertama sikap individualis, sikap mementingkan kepentingan diri sendiri. Lalu yang kedua, ketika gereja melupakan tugas utama gereja yaitu menghadirkan misi Allah, maka perpecahan tidak mungkin akan terhindarkan. Dalam persekutuan, seharusnya kita menyadari bahwa kita punya tanggung jawab. Yang pertama dalam aspek spiritual, misalnya, kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Yang kedua, aspek ekonomi, misalnya gereja menyediakan koperasi khusus untuk membantu jemaat yang kurang mampu, atau kita saling membantu secara finansial satu dengan yang lain. Lalu dalam persekutuan Kristen ada juga aspek sosial budaya. Dalam aspek ini kita mengingat sifat gereja yaitu bersifat universal, yaitu gereja harus menerima semua orang tanpa membedakan. Gereja terbuka terhadap perbedaan, tidak mendiskriminasi siapapun yang menjadi anggota persekutuan gereja. Berikut adalah beberapa contoh gereja melaksanakan tugas koinonia, yaitu yang pertama ibadah, komunitas seluler, KTB, retreat, dan persekutuan doa. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan.